Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah aset yang diduga milik Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar pada Selasa pagi. Kali ini KPK menggeledah sebuah rumah yang dijadikan perusahaan PT Bahari Berkah Madani di kawasan perumahan Kompleks Jodoh Permai, Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan tim penyidik KPK ini untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Andi Pramono. 8 orang penyidik KPK membawa 2 koper besar masuk ke dalam rumah dengan dikawal petugas dari Polresta Barelang. Penyidik memeriksa setiap ruangan di dalam rumah tersebut. Petugas keamanan mengatakan rumah yang dijadikan kantor ini memiliki banyak karyawan. Namun ia tidak mengetahui perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Sholat. Soal aktivitas mereka kita nggak tahu. Kita jadi seperti sebagai panti keamanan aja. Untuk soal kegiatan mereka ada kegiatan. Mereka turun. Sebenarnya tadi mereka datang tahunya dari atas pos 1 baru kita arahkan mereka ke sini. Untuk petugas mereka cuma setahu aku petugas dari KPK. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penggeledahan kantor milik Andi Pramono di Batam, kami sudah terhubung dengan Febri Andrian langsung dari Batam dan Vito Erlangga serta juru kamera Koel Joseph di gedung KPK. Kita ke Batam terlebih dahulu. Febri, apakah penggeledahan sudah selesai dan apa saja barang bukti yang diamankan petugas? Ya, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan penggeledahan sebanyak 4 jam, berhasil membawa 3 koper yang berisikan berkas untuk kasus Andi Pramono. Selama 4 jam petugas berhasil membawa 3 koper tersebut. Sebanyak 8 orang petugas penyidik KPK beserta polisi Polresta Barelang melakukan penjagaan ketat di lokasi perusahaan tersebut. Febri, apakah sudah ada informasi apa saja barang yang dibawa di dalam koper-koper tersebut? Untuk informasi barang yang dibawa oleh penyidik saat ini masih berkas untuk kasus Pak Andi Pramono. Febri, apa sebenarnya keterkaitan penggeledahan ini dengan kasus gratifikasi dan TPPU Andi Pramono? Menurut tadi sempat saya berbincang dengan security setempat untuk lokasi perusahaan tersebut, beliau tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut berbidang seperti apa. Mbak. Baik, kita akan langsung menuju selanjutnya ke gedung KPK Merah Putih. Ada Vito Erlangga di sana. Vito, apakah sudah ada keterangan terbaru dari KPK terkait penggeledahan kantor Andi Pramono di Batam? Ya, Stefani dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa meskipun hingga detik ini dari KPK sendiri belum mengeluarkan rilis secara resmi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di PT BBM yang berlokasi di Batam, namun kami tadi juga sempat mengkonfirmasi via daring terhadap Kepala Pemberitaan atau Kabag Pemberitaan KPK atau Jubir KPK Ali Fikri. Memang tadi berdasarkan yang disampaikan oleh Fikri adalah pihaknya mengkonfirmasi bahwa betul bahwa penggeledahan yang pada hari ini dilakukan oleh tim penyidik KPK ini merupakan terkait dengan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Makassar yang dalam hal ini adalah Andi Pramono. Dan berdasarkan konfirmasi yang kami terima dari pihak KPK ini juga menduga bahwa kantor yang saat ini atau hari ini dilakukan penggeledahan ini diduga melakukan penyetoran sejumlah uang kepada Andi Pramono, yang mana hal ini dibenarkan oleh Ali Fikri bahwa
aliran setoran uang ini terdeteksi dari rekening Andi Pramono. Meskipun demikian, hingga saat ini dari KPK sendiri belum membeberkan secara rinci apa saja temuan atau hasil dari penggeledahan kantor yang diduga merupakan perusahaan PT BBM milik Andi Pramono. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dalam penyidikan kasus Andi Pramono ini, diduga Andi Pramono ini memiliki sejumlah peran penting begitu, yaitu adalah sebagai perantara serta pemberi rekomendasi kepada pengusaha ekspor dan impor agar mempermudah dalam aktivitas bisnisnya, atau dalam hal ini bisa diartikan sebagai broker. Dan dalam rekomendasi atau setiap rekomendasi yang diberikan oleh Andi Pramono ini diduga menyalahi aturan, dan dari rekomendasi ataupun usaha broker atau perantara yang dilakukan oleh Andi Pramono ini, Andi Pramono diduga menerima imbalan sejumlah uang. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, total gratifikasi yang diduga diterima oleh Andi Pramono ini mencapai 28 miliar. Dan uang hasil gratifikasi tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi Stefani, yaitu diantaranya adalah untuk membeli rumah mewah seharga 20 miliar, kemudian juga memberi perhiasan berupa berlian yaitu sebesar sekitar 652 juta rupiah, serta pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Stefani dan pemirsa, saat ini Andi Pramono sendiri masih ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kasus TPPU dan juga gratifikasi, dan saat ini masih menjalani masa penahanan di rutan KPK sejak 7 Juli lalu. Kembali ke Anda. Baik, kami akan terus menunggu informasi selanjutnya dari gedung KPK. Terima kasih Vito Erlangga dan juru kamera Koel Joseph. Sebelumnya juga ada Febri Andrian langsung dari Batam. Selamat bertugas kembali.